Yang keempat adalah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Ikhtilaf, berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala itu lil hawadisi, bagi sekalian yang baharu. Apa arti mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi? Bersalah-salahan, berbeda-beda Allah Subhanahu wa taala bagi sekalian yang baharu. Apa arti Allah Subhanahu wa taala bersalahan bagi sekalian yang baru? Allah Subhanahu wa taala tidak serupa, tidak sama dengan sekalian yang baharu. Itu yang sering kita sampaikan. Kalau ada nanti yang mengaku-ngaku Tuhan, walaupun dia besar tinggi sampai ke langit, pakai jubah tengah malam terang benderang, itu bukan Tuhan. Alasannya kenapa? Karena Tuhan itu berbeda dengan segala yang baru. Apapun yang terbayang di dalam pikiran kita, di dalam hati kita tentang Tuhan, umpamanya besar, gemuk, tinggi, kurus, pintar, kuatnya, itu bukan Tuhan. Apa artinya? Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan sekalian yang baharu. Apa yang ada pada Tuhan tidak ada pada si baharu, dan sebaliknya. Apa yang ada pada si baharu tidak ada pada Tuhan. Nah, nanti kita karena Allah itu maha mendengar, kita bayangkan telinga pula, karena kita mendengar pakai telinga. Kemudian Allah itu maha melihat, terbayang mata, padahal Allah tidak melihat dengan mata. Kemudian berkata-kata, terbayang lagi mulut, terbayang lagi suara, sementara perkataan Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Jadi pokoknya apapun yang serupa dengan baharu atau sifat-sifat pada si baharu ini, itu tidak ada pada Tuhan. Apa arti sebaliknya? Apa yang ada pada baharu tanda. Apa yang ada pada baharu tanda ada pada Tuhan. Nah, ini arti sebaliknya tuh. Apa salahnya kalau yang ada pada Tuhan ada pada si baharu? Apa salahnya? Jadi baharu serupa dengan Tuhan. Nah, kalau ada yang ngaku-ngaku hebat, ngaku-ngaku pintar, ngaku-ngaku alim, ini Tuhan nih, bolehlah disembah. Maka dilarang kita untuk memiliki atau menyerupai, memakai pakaian Tuhan. Dan dilarang kita, ini kita malah senang ya pakai pakaian Tuhan. Apalagi ngaku kuat, ngaku ado, ngaku pintar. Apa salahnya si baharu jadi Tuhan? Apa salahnya? Tuhan jadi banyak. Si kita nih, semuanya ngaku jadi Tuhan kalau hebat, kuasa, kemudian pokoknya sifat-sifat ketuhanan. Macam mana kalau kayak gini semuanya jadi Tuhan? Tuhan jadi banyak. Apa salahnya Tuhan jadi banyak? Ya jadi lemah lah. Kayak kita nih, kenapa kita lemah? Karena kita banyak. Nah, jadi lemah. Kalau Tuhan banyak, jadi lemah. Dari apa jalannya? Dari mana? Karena tidak bisa mengadokan dan meniadakan. Jauh harul fardi. Hanya ada yang baru lagi. Apa sebab makanya tidak bisa? Karena jauharul fardi tidak menerima pecahan atau tidak bisa dibagi-bagi lagi, tidak bisa dibelah lagi. Apa arti jauharul fardi tidak menerima pecahan?
tidak bisa dibagi-bagi dan tidak bisa dipecah-pecah. Jadi kayak kalau seandainya masih nampak, itu masih bisa dipecah-pecah. Sekarang ambil tepung yang apa itu, tepung yang sangat halus licin, tepung terigu itu, kemudian buang ke arah cahaya ini, umpamanya ada cahaya masuk di rumah kita, buang seperti itu, nanti tidak akan berterbangan. Coba ambil sikok dari satu butir daripada tepung itu, kan sangat halus nih ya. Nah itu dikatakan jauharul fardhi, bagian yang tidak bisa dipecah-pecah dan dibagi-bagi lagi, namanya jauharul fardhi. Apa sebab tidak bisa dibagi-bagi dan dipecah-pecah? Karena sungguh sangat kecil. Kalau di dalam bahasa kimianya ada namanya elektron. Oh ternyata elektron ini masih besar. Di dalamnya ada isinya proton dan neutron. Sampai ke partikel yang paling kecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Itu dikatakan jauharul fardhi. Apa itu yang bernama jauharul fardhi? Zat yang baru yang sangat kecil sekali. Seperti apa jauharul fardhi itu? Seperti apa contohnya? Seperti pupur. Kalau di sini dicontohkan pupur, bedak ibu-ibu itu yang sangat lembut itu, sangat halus sekali. Halus yang bagaimanakah hingga dinamakan jauharul fardhi, yang sekira-kira ditumbuk lama tidak bisa bertambah halus. Nak digiling macam manapun, nak ditumbuk macam manapun, dia tidak bisa menjadi halus lagi. Itulah yang dikatakan dengan jauharul fardhi. Pupur yang halus itu banyak yang mana? Banyak yang mana jauharul fardhinya? Tiap-tiap butirnya, tiap-tiap butir daripada pupur. Bisa tak kita ngambil tiap-tiap butir, satu butir daripada pupur itu, atau bedak itu. Bagaimana hendak melihat tiap-tiap butirnya? Macam mana nak lihat tiap-tiap butir daripada jauharul fardhi? Cobalah taburkan kepada cahaya matahari. Diterbangkan, ambil segenggam atau sejumput, kemudian ditebarkan ke arah matahari. Apa salahnya jauharul fardhi diperkuat dengan rame-rame? Mustahil terjadi. Apa sebab mustahil? Karena terjadi memperbuat beramai-ramai kepada sesuatu, kepada yang tidak bisa dibagi. Sedangkan dewean beda bisa berjawabannya, apalagi kita beramai-ramai, barang yang nak dibagi tidak bisa dibagi lagi. Nah, coba umpamakan kepada yang lain. Pukul mungkin ini sulit untuk dipahami. Seperti tempat hanya muat satu orang diisi beramai-ramai. Bisa tak? Ada mobil angkot, penumpangnya isinya 15, umpamanya di belakang 15, isi yang sudah ada 14, jadi kurang satu lagi. Ada kan orang berlima, macam mana masih muat dah? Ada bisa lagi, kenapa? Karena cuma muat satu. Seperti tempat yang hanya muat satu orang diisi beramai-ramai, mustahil muatnya. Apa salahnya kalau masing-masing memperbuat satu jauharul fardhi? Sudah dari 5 orang yang naik tadi masing-masing, kalau diumpamakan jauharul fardhi, bagian yang sangat kecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi, masing-masing memperbuat jauharul fardhi.
sekalian jadi lemah juga. Apa jalannya sekalian jadi lemah? Karena masing-masing hanya bisa memperkuat kepunyaannya. Mengapa dikatakan lemah? Yang hanya bisa memperbuat kepunyaannya karena tidak bisa memperbuat tidak bisa memperbuat kepunyaan kawannya, kepunyaan orang lain dia tidak bisa. Apa salahnya kalau memperbuat jauharul fardi, bagian yang sangat kecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi, bergilir-gilir gantian. Kalau siapa tidak bisa, siapa lagi. Terjadi tahsilul hasil. Mana lagi keterangan kalau Tuhan banyak itu jadi lemah. Kalau Tuhan banyak jadi lemah. Tidak bisa menghidupkan atau mematikan. Macam mana Tuhan ingin mematikan seseorang? Tuhan yang lain bagaimana? Dia belum tobat. Tuhan yang psikologi, matikanlah. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Maka ini mustahil. Apa sebab tidak bisa? Karena hidup dan mati tidak bisa dibagi-bagi, sama seperti jauharul fardi. Kalau sudah mati, ya matilah. Kalau hidup, ya hidup. Mati 100%, hidup 100%. Nah, yang kalau di dalam peribahasa itu hidup segan, mati tidak mau. Wah, ini peribahasa ini, hidup segan, mati tidak mau. Apa arti hidup dan mati tidak bisa dibagi-bagi? Hidup dan mati tidak bisa berdekat-dekat. Bagaimana yang bisa? Hidup yang cukup atau mati yang cukup? Hidup yang sempurna, mati yang sempurna. Apa arti hidup yang cukup atau mati yang cukup? Hidup 100% atau mati 100%. Apa salahnya kalau beramai-ramai menghidupkan atau mematikan? Kayak tadi membagi jauharul fardi itu rame-rame. Mematikan yang satu mustahil hidupnya dan mustahil matinya. Apa sebab mustahil? Karena terjadi pekerjaan beramai-ramai kepada yang tidak bisa dibagi-bagi. Apa namanya tadi yang tidak bisa dibagi-bagi? Jauharul fardi. Apa salahnya kalau masing-masing mematikan satu? Jadi lemah juga sekaliannya. Dari mana jalannya lemah? Karena masing-masing hanya bisa mematikan kepunyaannya. Mengapa dikatakan lemah, bisa memati kepunyaannya? Karena tidak bisa mematikan kepunyaan kawannya. Apa salahnya kalau bergilir-gilir, ganti-gantian buat menghidupkan atau mematikan? Terjadi tahsilul hasil yang mustahil. Apa salahnya kalau keadaan hidup dan mati itu tidak bisa berjumpa? Kalau mati ya mati, hidup. Tidak bisa hidup dan mati itu berjumpa dalam satu keadaan. Apa arti sebaliknya? Yang menghidupkan tak bisa mematikan. Apa salahnya kalau Tuhan lemah terhadap jauharul fardi? Kalau Tuhan tak bisa lagi membagi-bagi, mustahil Tuhan lemah. Apa salahnya kalau Tuhan lemah buat menghidupkan atau mematikan? Mustahil Tuhan itu lemah menghidupkan dan mematikan. Apa sebab Tuhan mustahil lemah? Kalau Tuhan lemah, niscaya baharu tidak ada. Siapa yang menciptakan alam ini, menciptakan langit, bumi, beserta segala isinya? Itu berarti bukan zat yang lemah. Apa salahnya baharu alam ini tidak ada? Mustahil baharu alam ini tidak ada. Apa sebab?
Tidak ada baharu alam itu mustahil karena baharu alam ini nyata, nampak, bisa dirasakan. Merasakannya dengan apa? Merasakan alam ini dengan apa lagi? Penglihatan, kemudian pendengaran, apa lagi? Rasa, apa lagi? Itu namanya apa? Yang limo itu? Apa namanya? Panca indera yang limo itu apa namanya? Khawasil Khamsa. Apa namanya? Khawasil Khamsa. Panca indera yang limo. Harum-haruman bisa dicium dengan itu. Rasa-rasa bisa dicicip dengan lidah. Kemudian apa-apa warna-warna bisa dilihat dengan mata. Suara-suara bisa didengar dengan telinga. Tanda apakah adanya baharu alam itu nyata? Tanda Tuhan tidak lemah. Tanda apakah Tuhan itu tidak lemah? Tanda Tuhan tidak banyak. Kalau banyak pasti lemah. Tanda apakah Tuhan itu tidak banyak? Tanda si baharu tidak ada yang jadi Tuhan. Itu ini nak jadi Tuhan terus. Padahal sudah jelas tidak ada dari si baharu itu yang bakal jadi Tuhan. Tanda apakah si baharu itu tidak ada yang jadi Tuhan? Tidak akan bisa jadi Tuhan, tidak akan pernah jadi Tuhan. Mana yang baru, yes, di luar Allah itu tidak akan ada yang bisa jadi Tuhan. Tanda baharu tidak serupa dengan Tuhan. Apa menyebutnya tidak serupa dengan Tuhan itu? Apa menyebutnya? Mukhalafatuhu lil hawadisi. Tanda apakah si baharu rusak? Tanda apakah si baharu tidak serupa dengan Tuhan? Tanda apa yang ada pada Tuhan tidak ada pada si baharu. Jadi jangan pernah percaya, jangan pernah dipercaya kalau ada orang ngaku dirinya hebat, dirinya kuat, dirinya alim, dirinya pintar. Itulah maka dikatakan nak nengok tanda orang itu lemah ketika dia mengatakan kuat. Nak nengok seorang itu bodoh ketika dia mengaku dirinya pintar. Kenapa? Karena dia lah jadi Tuhan. Tanda apakah yang ada pada Tuhan tidak ada pada si baharu. Tanda sesungguhnya Tuhan itu bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadisi. Mukhalafatuhu ikhtilaf, berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala lil hawadisi, bagi sekalian yang baharu. Apa salahnya kalau yang ada pada baharu ada pada Tuhan? Jadi Tuhan itu serupa, sama dengan baharu. Apa salahnya Tuhan itu serupa dengan yang baharu? Jadi Tuhan baharu pulo. Kalau sifat baharu ini lemah, hino, fakir, doif. Apa salahnya kalau Tuhan itu baharu? Mustahil Tuhan itu baharu. Apa sebab Tuhan mustahil baharu? Karena Tuhan bersifat dengan qidam dan telah lalu keterangannya. Apakah lagi salahnya kalau Tuhan itu baharu? Jumpo dua yang berlawanan sebagaimana yang telah lalu. Apakah lagi salahnya kalau Tuhan itu baharu terjadi tahsilul hasil yang mustahil? Apalagi salahnya kalau Tuhan itu baharu terjadi daur atau tasalsul yang telah lalu keterangannya. Di mana keterangan yang telah lalu itu? Di dalam keterangan sifat yang kedua. Apa sifat yang kedua? Qidam. Apa arti qidam?
sedio. Apa lawan sedio? Baharu. Aku menyebut baharu di dalam bahasa Arabnya hudus. Mudah-mudahan kita sekali jalanin ini langsung kenal dengan sifat-sifat yang wajib dan sifat-sifat yang mustahil. Apakah lagi salahnya kalau Tuhan itu baharu jadi lemah sebagaimana juga yang ternyata di dalam sifat yang kedua. Kalau Tuhan itu baharu, berapa macamkah yang terjadi? Jumlahnya 4 macam. Pertama apa? Jumpa dua yang berlawanan, hidup dan mati berjumpa, sehat dan sakit berjumpa, diam dan bergerak berjumpa, yang itu mustahil terjadi. Yang kedua apa? Terjadi tasilul hasil, cipta menciptakan. Yang ketiga apa? Terjadi daur tasalsul. Yang keempat apa? Jadi lemah. Kalau seandainya Tuhan itu baharu. Yang empat macam ini apa hukumnya? Mustahil. Apa sebab mustahil? Keterangannya telah lalu di dalam sifat yang kedua. Karena apa? Di sini diulang-ulang yang telah lalu supaya mahir dan bertambah terang. Kita baru dari kidam melangkah ke bako kidam lupa lagi ya, maka diulang-ulang biar mahir, biar apa-apa yang sudah kita pelajari itu ada juga lengketnya tinggalnya. Apa sebab mustahil? Keterangannya telah lalu di dalam yang kedua. Karena apa mesti diulang-ulang yang telah lalu supaya mahir dan bertambah terang. Tanda apakah yang 4 macam itu mustahil? Tanda Tuhan tidak baharu. Tanda apakah Tuhan itu tidak baharu? Tanda Tuhan tidak serupa dengan baharu. Tanda apakah Tuhan tidak serupa dengan baharu? Tanda yang ada pada si baharu tidak ada pada Tuhan. Tanda apakah yang ada pada baharu tidak ada pada Tuhan? Tanda Tuhan bersalah-salahan, berbeda-beda dengan baharu. Tanda apakah Tuhan bersalah-salahan dengan baharu? Tanda Tuhan sungguh bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Apa arti mukhalafatuhu lil hawadisi? Bersalah-salahan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sekalian yang baharu. Apa lawan bersalah-salahan Allah ta'ala dengan sekalian yang baru? Serupa Allah subhanahu wa ta'ala dengan sekalian yang baharu. Bagaimana menyebutkan serupa Allah Ta'ala itu dengan segala yang baru? Ini pelan-pelan diajarinya juga bahasa Arab di sini. Macam mana nyebutnya dalam bahasa Arabnya untuk menyebutkan bahwa Allah itu serupa. Mumasalatuhu ta'ala lil hawadisi. Apa lawannya? Mumasalatuhu ta'ala lil hawadisi. Yang serupa itu apa lawannya? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Apa lawannya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi? Mumasalatuhu ta'ala lil hawadisi. Jadi bolak-balik disampaikannya supaya lengket di dalam pikiran kita. Kalau mukhalafatuhu itu berbeda, kalau mumasalatuhu itu serupa. Apa makna mumasalatuhu ta'ala lil hawadisi? Serupa Allah Ta'ala dengan sekalian yang baru. Apa hukumnya? Allah Ta'ala serupa dengan sekalian yang baru?
mustahil. Apa lawan mustahil? Wajib. Apa yang wajib ada bagi Tuhan? Bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Apa maknanya? Bayangkan supaya lengket terus diulang-ulangnya. Apa maknanya? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, bersalah-salahan atau berbeda-beda Allah Ta'ala dengan sekalian yang baru. Mana dalilnya dari Quran bahwa Allah Ta'ala itu bersalah-salahan dengan sekalian yang baru? Laisa kamitslihi syai'un. Apa maknanya? Tiada yang seperti Tuhan sesuatu apa-apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Inilah dalil yang menyatakan bahwa sesuatu apapun tidak serupa dengan Tuhan. Iya, benar, begitu, tiada salah. Iya, benar, begitu, tiada salah. Itu jawaban orang itu. Jadi katanya ini berarti ini dalilnya ya bahwa Tuhan itu mukhalafatu ta'ala lil hawadisi. Iyalah, benar, betul. Begitulah, begitu tiada salah. Mana dalil dari Quran bahwa Tuhan itu tiada serupa dengan sesuatu? Balik lagi, laisa kamitslihi syai'un. Pulau, pakai pulau, tapi pulau ini bukan bahasa Arab. Pulonya ini bahasa kita lah. Pula, tuh. Jangan pulau nanti kalau ditanya orang, apa? Mana dalil lagi dari Quran bahwa Tuhan itu tidak serupa? Laisa kamitslihi syai'un. Jangan pakai pulau. Ini bahasa kita lah. Bagaimana jalannya? Coba terangkan dengan jelas-jelas. Ini memang muridnya ini penasarannya tinggi. Memang inilah untuk memuaskan daripada hati kita. Kalau kita cuek baik, tidak peduli, tidak bersungguh-sungguh, maka keraguan akan terus menyerang daripada hati kita antara iyo dan tidak, percaya dan tidak. Bagaimanakah jalannya? Coba terangkan dengan jelas-jelas. Selamanya sesuatu itu tidak serupa dengan Tuhan, pasti Tuhan demikian pula. Bagaimana pasti demikian? Pasti Tuhan pun tidak serupa dengan itu sesuatu. Saya bertanya, ini tengok saking apanya, saking penasarannya. Saya bertanya buat penjelasan yang seterang-terangnya. Selagi silakan supaya dijawab dengan sejelas-jelasnya. Dia mengharapkan seterang-terangnya, nak dijawab dengan seterang-terangnya. Ini panjang nih cerita tentang Bako ini. Bertempatkah Tuhan atau tidak? Ini pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap. Dan kebanyakan itu sering menuju ke arah atas. Ini mulai hari ini buang jauh-jauh kosakata yang ada di dalam kita, sudahlah kita serahkan dia sama di atas. Ini tauhid itu hancur ketika sudah tahu tentang cerita ini. Sudahlah kita serahkan dia semua di atas. Siapa di atas? Apa dia? Apa kipas angin? Apa awan? Apa burung? Bertempatkah Tuhan atau tidak? Cucu pun kalau bertanya jawab dengan yang sebenar-benarnya ini. Jangan bilang ke atas, jangan bilang ke satu tempat. Tidak si baharu yang bertempat. Kalau Tuhan tidak bertempat, kata orang-orang ini yang sering kita hadapi atau diri kita di masyarakat, kata orang-orang ada ternyata di dalam Al-Quran bahwa Tuhan itu bertempat di aras.
bersemayam di aras. Kato orang kalau ngaji di sana, katanya Tuhan itu di aras, bersemayam di aras. Itu pendapat orang yang bukan agama Islam. Bayangkan kalau tauhid tidak bisa main-main, dan bisa toleransi, dan bisa renggang setipis silek pun tidak bisa. Kalau yo tidak ada yang biasa toleransi dan bisa. Jadi itu pendapat orang yang bukan Islam. Katanya dia beragama Islam, bahkan nyampaikan puluh. Berarti orang yang hebat dalam agama. Iyo, tetapi dengan etikot yang demikian itu dia akan menjadi kafir. Ketika hati kita menyangka Tuhan ada pada satu tempat, kafir kita pada hari itu. Wajib untuk bersyahadat. Ini kalau ngaji tauhid. Jadi jangan sembarangan di dalam memaknai sifat Tuhan. Bagaimana maksudnya? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bahwa Allah yang Maha Penyayang itu bersemayam di aras. Nah, ini ada dua macam. Bagaimana macam yang pertama? Mengikuti i'tiqad mazhabil salaf. I'tiqad orang-orang yang terdahulu. Apa arti i'tiqad mazhabil salaf? I'tiqad ulama-ulama yang muktabar di zaman dahulu. Di zaman kapan atau bila itu ulama-ulama salaf? Mana ulama salaf? Ini kita kadang-kadang menyebut salaf. Zaman kapan yang dikatakan ulama salaf itu? Mulai dari tahun 1 Hijriah sampai tahun 600 Hijriah. Kalau kita berpedoman ke pendapat-pendapat mereka itu, maka mereka itu dikatakan ulama-ulama salaf. Dari tahun 1 Hijriah sampai tahun 600 Hijriah. Syekh Abdul Qadir, tengoknya tanggal hidupnya, tanggal matinya, atau tahun hidupnya 562. Berarti masih masuk di dalam ulama-ulama salaf. Jadi yang kita ikuti ini rata-rata ulama-ulama salaf di kurun pertama sampai kurun ke-6 setelah hijrahnya Rasulullah. Bagaimana i'tiqad mereka pada ayat itu? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka menyerahkan? Mereka i'tiqadkan bahwa Tuhan sendiri yang mengetahui maksudnya. Ini pandangan yang pertama. Bagaimana macam yang kedua? Mengikuti i'tiqad mazhabil khalaf. Apa arti i'tiqad mazhab khalaf ini? I'tiqad ulama-ulama yang muktabar di zaman belakangan. Artinya di atas kurun 600 tahun setelah hijrahnya Nabi. Di zaman bila itu mazhabul khalaf, mulai tahun 601 hingga seterusnya. Bagaimana i'tiqad mazhabil khalaf? Pada mengkosat itu ayat Tuhan memerintah dan berkuasa kepada itu aras. Artinya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Aras itu di dalam kekuasaan Tuhan, bukan Tuhan bersemayam di aras. Kalau Tuhan bersemayam di aras, berarti sama kayak kita nih, Tuhan lemah. Kenapa? Karena dikuasai oleh tempat dan membutuhkan tempat. Sementara tempat itu sendiri Allah yang menciptakannya. Ruang, waktu, itu semuanya di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau menurut ulama-ulama khalaf, bahwa Tuhan memerintah dan berkuasa kepada aras itu. Allah menguasai aras itu. Bukan Allah bersemayam di aras, tapi Allah menguasai dan memerintah aras itu.
Yang dua mazhab, mazhabul salaf sama mazhabul khalaf, itu mana yang benar? Nah, kalau saya ditanya, mana yang benar? Kedua-duanya benar, pahamkanlah elok-elok, pahamkanlah baik-baik. Benar atau salah paham kita, di mana kita tahu kita ini salah paham atau benar? Pergilah belajar kepada guru-guru yang alim, guru-guru yang mengetahui. Nah, ngaji juga rupanya supaya tahu kita ini benar atau salah. Kalau tidak ngaji benar pula, tahan tetak leher dia. Karena aku udah tahu, macam mana udah tahu basing lah. Kalau tidak ngaji, bahkan dikatakan di awal-awal kita belajar ini, orang yang tidak ngaji tauhid, tidak ngaji agama, itu akan gelap dunia akhirat. Apa artinya gelap? Tidak tahu apa yang mesti harus dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Tidak tahu kemana arah berjalan. Namanya berjalan di dalam gelap, numbur-numbur. Makanya gawenya jadi tidak karuan. Tidak bisa membedakan mana yang mesti harus dikerjakan dan mana yang mesti harus ditinggalkan. Yang sering dikatakan oleh ulama-ulama bahwa kebanyakan orang hidup itu tidak berakal, bahkan seperti binatang, karena lebih mengutamakan sesuatu yang dijamin sama sesuatu yang belum dijamin. Mana yang sudah dijamin? Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, jumlahnya, datangnya, bagaimananya, siapa yang lantarkannya, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang belum dijamin? Ilmu ini tidak dijamin oleh Allah. Ini harus diupayakan, harus belajar, harus dituntut. Inilah yang menyebabkan para ulama mengatakan banyak orang hidup di atas dunia ini orang yang tidak berakal. Sesuatu yang sudah dijamin mati-matian ngerjoinnya, sesuatu yang belum dijamin ditinggalkan. Berarti lolo, bengah berarti yang seperti ini. Ya kita lihatlah, mungkin anak-anak kita, mungkin keluarga kita, coba ajak dia ke sesuatu yang belum dijamin. Ayo kita ngaji, ayo kita apa? Ngaji apa lagi? Bahkan lebih padat lah dia daripada kenapa? Orang yang di dalam kegelapan, dia tidak tahu apa yang mesti harus dia perbuat dan kemana arah yang dia tuju. Namanya gelap. Bagaimana keterangan bahwa Tuhan tidak bertempat di aras sebelum aras ada? Amin. Kalau nengok, itu ini kan terpajangnya ketika sudah ada aras. Sebelum ada aras, di mana Tuhan? Coba jawab. Ayo jawab. Kalau Tuhan itu di aras, sebelum ada aras, di mana Tuhan? Ini gurunya hebat juga dia. Ditanyanya lagi murid yang bertanya tuh. Kalau bilang kata di aras, kalau seandainya Tuhan itu di aras, sebelum ada aras, di mana Tuhan? Coba. Sebelum ada aras, tempat Tuhan tidak ada. Begitulah seterusnya, Tuhan tidak bertempat. Jadi kalau seandainya ditanya, bagaimanakah keadaan Tuhan kalau tidak bertempat? Jawabannya adalah laisa kamislihi syai'un. Yang bertempat itu kita, baharu. Di luar Allah itu butuh tempat. Kalau Allah tidak bertempat. Jadi bagaimana tempat Allah? Laisa kamislihi syai'un. Tuhan dikatakan Tuhan di kanan atau di kiri? Tidak di kanan, tidak di kiri. Tuhan di muka atau di belakang? Tidak di muka, tidak di belakang. Tuhan di atas atau di bawah? Tidak di atas, tidak di bawah. Tuhan berada di tengah-tengah ataukah tidak? Tidak sekali-kali. Bagaimana Tuhan? Laisa kamislihi syai'un. Tuhan berkanan berkiri atau tidak? Tidak berkanan dan tidak berkiri. Tuhan ada di muka atau di belakang atau tidak? Tidak bermuka dan tidak berbelakang. Tuhan ada atas atau bawahnya atau tidak? Tuhan tidak di atas dan tidak di bawah. Bagaimana Tuhan?
Laisa kamitslihi syai'un. Tetaplah di dalam hati supaya gue yakin yang namo kita atau yang punya nama itu yakin dengan Tuhannya. Kalau mulut ini tidak usah diakukan yang di dalam itu yang perlu sadar, bangkit, bangun, koma kalau bahasa nahunya, koma zaidun. Itu contoh yang udah pertama. Ini banyak tidak sadar juga. Lah dekat lagi waktunya. Belum juga lagi sadar. Belum juga koma. Bukan koma di dalam bahasa medis. Kalau koma medis pingsan. Ini koma di dalam bahasa Arab, berdiri. Orang yang berdiri itu apa? Artinya siap bergawe, siap melaksanakan perintah, siap untuk bekerja, pokoknya siap apapun yang dihadapkan kepadanya. Ini kalau orang koma, kalau masih melewat, di koma lagi belum sadarnya. Buktinya apa? Diajak balik tidak berani. Diajak, ayo kita balik. Kaget dulu apa masih enak di sini, masih enak. Apa segala nyaman. Tuhan kecilkah atau besar? Tidak kecil dan tidak besar dan tidak sedang. Bagaimana Tuhan? Tuhan jauhkah atau dekat? Tidak jauh dan tidak dekat. Tidak dekat. Tuhan dudukkah atau tegak atau baring? Tidak duduk, tidak tegak dan tidak baring. Bagaimana Tuhan? Tuhan tinggikah atau tidak? Tuhan tinggi atau rendah atau sedang? Tidak tinggi, tidak rendah, dan tidak sedang. Bagaimana Tuhan? Tuhan gemuk atau kurus? Tuhan tidak gemuk atau tidak kurus. Bagaimana Tuhan? Tuhan laparkah atau kenyang? Dahaga atau tidak? Tuhan tidak bangsa makan dan minum. Tuhan sehat atau sakit? Tidak sehat, tidak sakit. Bagaimana Tuhan? Silakan tetap di dalam hati masing-masing. Karena perjalanan spiritual, perjalanan batin kita ini, kita dewe yang akan menjumpai. Tinggal di kamar dewean, tidur dewean, menghadapi sesuatu, menghadapi yang tidak pernah dihadapi. Ini kalau tidak paham di sini, tidak bisa letak dengan ini. Ini yang sering jantungan itu gagap. Ngamo lahirnya lupa sama Tuhan. Kenapa? Cara letak itu tidak bisa di dalam hati. Lewat. Dia datang bisa kapan deh. Makanya ini diulang-ulang. Bagaimana Tuhan? Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Besok malam tanyalah, kalau yang tidak mengiktikotkan dalam hati, tidak apal. Nak sejumlah kali kita ulang pelajaran ini, tidak akan hafal. Kapan? Ketika hati kita menolaknya. Karena kita masih menganggap Tuhan itu sama dengan kita. Padahal laisa kamitslihi syai'un. Tuhan putihkah atau hitam? Tuhan tidak berupa dan tidak berwarna. Tuhan tua atau muda? Tuhan tidak berumur. Apa sebab Tuhan tidak berumur? Karena adanya Tuhan ialah qadim, tidak berawal. Macam mana nak ukurnya kalau tidak berawal? Tuhan bergerakkah atau diam? Tidak bergerak dan tidak diam. Tetapi yang tidak gerak dan tidak diam itu mustahil. Iya, tetapi mustahilnya itu pada si baharu. Bagaimana kalau pada Tuhan? Wajib. Tuhan tidak bergerak dan tidak diam. Bagaimana keadaan Tuhan? Laisa kamitslihi syai'un. Cobalah terangkan maknanya sekali lagi. Ya Allah, sebanyak ini bayangkanlah santri ini. Memang gurunya juga sabarnya. Lah sepanjang itu diuraikan. Cobalah terangkan sekali lagi.
tidak ada. Makna daripada laisa kamitslihi syai'un itu tidak ada yang serupa dengan Tuhan oleh sesuatu, atau kalau di sini apapun dan sebaliknya. Ini kalau seandainya dulu pernah menjadi soal nahu, disuruh menguraikan laisa kamitslihi syai'un, apa lah ini barangnya, bagaimana cara menguraikannya. Dahsyat ternyata, hebat ternyata, keluar daripada pendapat para ulama-ulama. Di laisa bela lah berdebat di situ. Sebagian mengatakan fi'il, sebagian mengatakan isim, sebagian tidak fi'il, tidak isim. Dia adalah huruf. Nah, bayangkan rame cerita tentang membahas laisa kamitslihi. Tujuannya apa? Biar terkenang sama kita ini, di dalam pikiran kita ini, ketika umpamanya pas kita tenggiru bersorban buah tengah malam terangnya kayak siang, akulah Tuhan Presiden gitu. Belum sama Pak Camat lah diam dari belakang kan. Aku yang tadi pelajaran tadi Pak Pres apa tak? Apa tadi? Apa ya? Laisa kamitslihi syai'un, itu terletak tidak etikot di dalam hati kita. Jangan sampai kita tertegun atau terbelalak atau terperangah ketika menghadapi sesuatu kejadian yang tidak disangka-sangka. Cobalah terangkan maknanya sekali lagi. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan, sesuatu apapun dan sebaliknya. Bagaimana arti sebaliknya? Tuhan tidak serupa dengan sesuatu apapun. Apanya Tuhan yang tidak serupa dengan sesuatu? Zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Nah, inilah balik-balik nanti ke wahdaniyat itu. Esa Allah itu di dalam zatnya, Esa di dalam sifatnya, Esa di dalam perbuatannya. Bagaimana zat Tuhan tidak serupa dengan baharu? Bagaimana sifat Tuhan tidak serupa dengan sifat yang baharu? Bagaimana sifat Tuhan maha suci daripada mengambil faedah? Bagaimana lagi perbuatan Tuhan? Nanti keterangan di dalam wahdaniyat diterangkan. Ini erat kaitannya dengan sifat wahdaniyat. Ketika seseorang sudah bisa memutus daripada etikotnya dengan sifat wahdaniyat Allah, berbahagialah dia, nyamanlah dia, gembira, merdeka dia di dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia sudah sudah yakin apapun yang terjadi, kapanpun terjadi, dia percaya semuanya itu Allah yang menjadikannya. Dan Allah menjadikan sesuatu itu tidak pernah sia-sia, tidak pernah tanpa hikmah. Maka dia selalu husnuzon, selalu berbaik sangka. Di dalam deritanya dia berbahagia, apalagi di dalam bahagianya bertambah-tambah syukurnya. Kalau kita ini masih kembang kempes, ketika bahagia lupa daratan, ketika duka cita berkeluh kesah. Nah, mudah-mudahan terus kita perbaiki tauhid kita ini, sehingga di dalam keadaan apapun kita tetap kita melaksanakan fungsi kita, ubudiyah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kalau kita sakit? Ya ubudiyah lah. Apa ubudiyahnya? Sabar, ridho. Bagaimana kalau seandainya susah, sulitnya hidup ini, tidak terkirakan, makan baik payah. Nah, kalau kita ini belum seperti itu, masih makan disolah, beli lauk kan, masih 2-3 lauk, tidak ada seperti itu. Nah, bagaimana kalau sulitnya? Ya tabah, lapang dado. Bagaimana kalau nikmat? Tetap juga harus ubudiyah. Jangan lupa diri, yaitu bersyukur. Nikmat tidak bersyukur itu sama dengan maksiat. Nah, mudah-mudahan nanti di sifat wahdaniyat ini lebih terang dan lebih jelas lagi. Yang kelima daripada
Sifat 20 itu apa? Qiyamuhu ta'ala bi nafsihi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin.